Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada cara lain untuk bisa meningkatkan penonton di channel kita dan untuk bisa mengatasi bagaimana caranya supaya video kita yang tadinya sepi bisa kembali rame? Nah, mungkin di sini Abah akan berbagi ya. Tapi sebelum Abah lanjut, mungkin sahabat semua harus paham. Video-video kita akan terus meningkat penontonnya itu tergantung dari tema video dan juga kategori di video kita. Kalau kategori di video kita tentang tutorial, misalkan tutorial masak, tutorial YouTube, tutorial perbengkelan, itu kan sudah pasti video kita akan ditemukan dari halaman penelusuran YouTube. Jadi apabila ada orang yang mengetikkan judul video sesuai dengan yang dicari dan apabila video kita ditemukan, sudah pasti video kita akan mendapatkan penonton ya. Maka dari itu, usahakan kita harus sering-sering memperbaiki judul dan kata kunci. Nah, kalau tentang tutorial. Lalu, kalau video kita tentang blog dan orang, seperti konten-konten ngeblog, ataupun konten-konten yang selain dari tutorial, itu sudah pasti video kita akan mendapatkan penonton kalau video kita itu selalu muncul di halaman beranda YouTube. Di saat ada orang membuka aplikasi YouTube, video kita muncul, dan thumbnail kita menarik, sudah pasti mereka akan mengklik. Di situ video kita akan mendapatkan penonton. Nah, di sini pun sebetulnya YouTube sudah menyarankan buat kita ya, utamakan sahabat semua di saat membuat video dan video kita sudah satu tema nih, simpan yang rapih di bagian playlist ataupun di bagian podcast. Karena di saat kita sudah menata rapih di bagian playlist, di sini kan kita tahu di bagian playlist ataupun di bagian podcast, YouTube mengeluarkan fitur untuk video-video kita itu bisa berkolaborasi dengan video-video yang lainnya, dengan video-video yang satu tema dengan video kita. Ya mungkin kita bisa memperkenalkan video-video kita ke kawan-kawan yang lainnya. Nah, kalau sahabat semua membuka aplikasi YouTube, jarang sahabat semua mempergunakan fitur ini ya pastinya. Nah, di saat kita sudah membuka aplikasi YouTube, kalau kita melihat di bagian foto profil di sini, nah, di bagian foto profil, kita pijit yang di bagian playlist. Nah, ini kan podcast ya, ini playlist. Nah, kalau untuk podcast sahabat semua ingin membuatnya, sudah pasti kita bisa masuk di bagian dashboard YouTube channel kita, lalu masuk di bagian konten dan di situ ada tulisan podcast. Nah, kalau sudah muncul tulisan podcast, silahkan sahabat semua bisa menata video-video kita di situ ya. Yang penting videonya satu tema, itu akan mudah mendapatkan penonton karena podcast akan disebarluaskan dengan cara seperti ini. Nah, kalau kita buka salah satu podcast ya, di sini sahabat semua terlihat ada tampilan tanda pensil seperti ini. Nah, klik. Nah, di sini usahakan judul harus kita buat dengan semenarik mungkin di bagian podcast juga ya. Karena ini tentang tutorial YouTube, Abah buat tutorial YouTube. Dan untuk di bagian visibilitas kita publikasikan supaya podcast kita itu mudah ditemukan oleh penonton-penonton yang lainnya. Nah, di bawah inilah yang harus kita lihat. Di sini ada tulisan kolaborasi. Kolaborasi ini untuk kita videonya bisa di-share ataupun bisa dikenalkan kepada konten-konten yang satu tema dengan video kita tetapi beda channel ya. Nah, di sini kalau kita pijit nah, ini kan untuk ini ya, kalau misalkan yang belum ini, kalau kita belum pertama kali masuk nih, di sini kan kita pilih kolaborasi ya. Nah, di kolaborasi ini kita pilih aktifkan. Nah, di bagian aktifkan di sini kan kita bagikan ya. Nah, dibagikan inilah kalau sahabat semua mempunyai teman YouTube yang mempunyai WA ataupun mempunyai IG ataupun yang lainnya, di sini kita bisa share podcast kita ya. Nah, kita bagikan di sini. Kalau Abah contoh bagikan ke anak Abah aja ya, ke
ke anak atau ke abah. Nah, di sini podcast abah akan dibagikan ke sini, dan nanti usahakan kawan kita yang dibagikan link ini, link podcast, sama melakukan hal seperti ini. Kita masuk ke bagian foto profil dan kita pilih podcast, lalu kita bagikan ke nomor WA yang ini ya. Nah, kalau untuk di bagian podcast, sahabat semua, tapi belum buat playlist atau belum buat podcast, nah kita bisa masuk di bagian playlist ya. Di playlist pun kita bisa menyeting bagian kolaborasi ya. Nah, kita pilih playlist di sini, sahabat semua. Nah, kita pilih ya playlist. Nah, di bagian playlist di sini kita pilih tanda pensil juga sama ya, dan kita buat deskripsi video lab. Nah, ini kan tentang lab ya. Nah, di sini kita buat publik di bawahnya, di bawah deskripsi kita buat publik, dan di bagian kolaborasi kita undang kolaborasi dengan menggunakan link ini. Di sini aman ya. Karena apa? Karena YouTube sendiri yang mengeluarkan fitur ini. Jadi kita jangan takut di saat kita membagikan ataupun menonaktifkan link. Di sini ada tulisan ya, bagikan dan nonaktifkan link. Kita pilih yang bagikan juga sama pastinya. Nah, lalu kita pilih mau kemana kek, mau ke WA ataupun yang kemana aja ya, bebas ya. Yang penting mau ke Facebook. Siapa tahu sahabat-sahabat semua mempunyai grup ini. Kalau punya grup bisa bagikan ke WA ya. Kita bisa bagikan ke Facebook. Di situ kita sama-sama kawan kita pun yang dibagikan, kita join. Tolong lakukan cara ini. Kita bagikan playlist kita ke kita. Nah, nanti sama-sama video mereka akan mendapatkan penonton dan video kita pun akan mendapatkan penonton. Tapi bukan dari penonton situ saja ya, sudah pasti YouTube akan menyebarluaskan karena ini kan sistemnya kolaborasi. Jadi kolaborasi ini untuk sama-sama memperkenalkan konten-konten kita ya, untuk bisa mengaitkan juga sama ya. Bisa jadi video kita bisa dikaitkan ke kawan kita yang satu tema videonya. Nah, dan bukan hanya itu saja ya, agar video-video kita pertama kali di saat upload mungkin bisa mendapatkan rasio klik, bisa mendapatkan penayangan, dan juga bisa mendapatkan durasi yang bagus. Sudah pasti kita isi kontennya yang betul-betul mungkin pas lagi banyak dicari, ataupun ya dibilang konten yang mungkin lagi trending. Itu bisa jadi ya video kita akan mudah mendapatkan penonton. Nah, untuk bisa melihatnya sahabat semua, di saat membuat konten masak apa yang lagi rame nih minggu ini, kita bisa lihat di pencarian YouTube. Nah, masak viral. Di sini untuk konten yang masak ya. Masak viral, kalau kita pilih titik 3 di sini dan kita pilih filter penelusuran, kita pilih kapan saja di sini, lalu kita pilih yang minggu ini. Nah, di minggu ini kita terapkan apa sih yang lagi banyak penontonnya, dan ternyata kalau memang kita lihat untuk video minggu ini konten masak penontonnya baru 5 hari udah 72.000 ya. Coba kalau kita masuk di bagian relevansi, lalu kita jumlah tayangan, nah terapkan, dan ternyata konten yang paling banyak penonton yang tentang masak itu adalah konten tentang masak ikan di kompor tradisional mertua Cina. Oh, berarti ini orang Indonesia punya mertua orang Cina, jadi masak ikan. Nah, seperti ini. Itu penontonnya hampir 1,5 juta loh. Nah, bayangin ya. Nah, di sini pun kita bisa melihat konten-konten masak. Pokoknya sahabat semua, di saat kita membuat konten, kita bisa ngecek dulu konten apa sih yang lagi trending untuk minggu-minggu ini ya. Kita lihat supaya di saat kita membuat konten dan video kita bisa bersaing. Usahakan di bagian hashtag yang di deskripsi itu, usahakan kita betul-betul mengisikan di bagian hashtag juga ya. Nah, kalau memang konten kita tentang tutorial ataupun tentang vlog, nah tapi kadang-kadang kalau konten tutorial, kalau memang tidak mengisikan hashtag ataupun tidak mengisikan
kata kunci, sulit untuk bisa bersaing dengan video-video yang lainnya. Apalagi kalau konten kita itu ya apa adanya ya, seperti Abah ini memang sulit untuk bersaing. Karena apa? Karena konten tutorial YouTube yang lainnya pun sudah canggih-canggih, dari cara pengeditan, dari cara kameranya sudah canggih ya, dari cara pembicaraannya juga sudah oke. Kalau kita hanya mengandalkan seperti ini ya, insya Allah kalau kita mau memanfaatkan fitur-fitur yang mungkin disarankan oleh YouTube, ataupun kita bisa mengisikan settingan-settingan di video kita dengan benar, nah yang di bagian hashtag inilah yang akan bisa menentukan video kita bisa bersaing dengan konten-konten yang satu tema dengan konten kita. Nah hanya itu ya yang Abah bagikan, semoga bisa bermanfaat. Mungkin dari situ video kita bisa meningkat lagi penontonnya, dan video kita yang sepi bisa menjadi ramai. Jangan lupa yang belum gabung di channel Abah, siapa tahu yang jangan lupa yang mau gabung di channel Abah, silahkan pijit tombol gabungnya, dan Abah tidak memaksa ya, siapa tahu konten Abah ada manfaatnya, silahkan gabung di sini. Semoga dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.